Shalom generasi Yeremia. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk sharing singkat kita. Sebagaimana dikatakan bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya semua orang percaya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, teman-teman semuanya, semua orang percaya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Dalam Alkitab dicatat bahwa banyak orang yang mengikuti Tuhan selama Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di muka bumi. Tapi tidak semua orang bisa menjadi murid. Nah, seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi murid sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Kenapa? Karena kita juga adalah murid, baik itu di sekolah. Kita sudah dikatakan menjadi murid. Kita mengikuti proses belajar. Kita mengikuti peraturan demi peraturan. Nah, sama waktu kita menjadi murid Kristus, ada peraturan-peraturan yang harus kita ikutin supaya kita bisa dikatakan menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, kita akan belajar bahwa untuk menjadi seorang murid, kita harus punya guru. Siapa guru kita? Tuhan Yesus sendiri. Waktu kita menjadi seorang murid, berarti kita harus siap untuk diajar. Kita siap untuk dididik. Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati atau menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Tergantung pilihan kita semuanya. Saya katakan tadi bahwa untuk menjadi seorang murid, kita harus mau dididik dan kita harus belajar. Belajar dari kesalahan kita. Kalau di sekolah kita ada dikatakan remedial, artinya apa? Kita tidak lulus pada waktu ujian, tetapi kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai kita. Sama halnya dengan kita menjadi seorang murid, waktu kita melakukan kesalahan, ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita belajar dari kesalahan kita. Kita akan belajar dari dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas dan Petrus. Mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan, sama dengan kita, sering juga melakukan kesalahan. Yudas ini adalah orang yang menjual Tuhan Yesus. Tapi tahukah teman-teman, waktu Yudas menjual Tuhan Yesus, dia tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus itu akan diperlakukan sedemikian rupa. Jelas dicatat di dalam Matius ya, waktu Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas ini menyesal. Waktu Yudas menyesal, dia mengembalikan uang itu. Tetapi mereka tidak mau menerima kembali uang itu. Mereka tetap harus melakukan hukuman mati kepada Yesus. Yudas menyesal, dan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Yudas bukan hanya menjual Tuhan Yesus, tetapi keputusannya untuk tidak berubah. Apa yang Yudas lakukan? Dia bunuh diri. Sekarang kita belajar dari tokoh yang kedua, yaitu Petrus. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari cerita Tuhan Yesus ini, sebenarnya Petrus ini lebih parah kesalahannya dibanding dengan Yudas tadi. Kenapa saya katakan demikian? Yudas, dia menjual Tuhan Yesus. Kenapa? Dia tidak menyangka bahwa Tuhannya akan dilakukan sedemikian rupa. Tetapi Petrus, dia berkhianat kepada Tuhan. Dia mengkhianati Tuhan. Di antara kita, mungkin kita pernah mengkhianati pemimpin kita, pernah mengkhianati kakak rohani kita, ketua FC kita. Nah, Petrus melakukan hal demikian. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia mengkhianati gurunya. Dia menyangkal. Dia berkata, "Aku tidak mengenal siapa Tuhan itu. Aku tidak tahu siapa yang kalian maksud." Sampai 3 kali dia menyangkali Tuhan Yesus. Padahal dia ada bersama-sama dengan Tuhan selama kita melakukan pelayanan di dunia. Namun ada hal yang luar biasa yang harus kita lihat. Ketika Petrus selesai menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dia mengambil komitmen untuk berubah. Dia menangis, dia bersedih dengan amat dalam. Lalu dia berubah, teman-teman. Dan Alkitab mencatat bahwa sewaktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wow, ini hal yang luar biasa.
Waktu Petrus melakukan kesalahan, dia mau berubah. Itulah yang dikatakan menjadi seorang murid. Murid harus mau berubah dari kesalahannya. Kita semua hari ini, kita adalah seorang murid. Waktu kita melakukan kesalahan, kita jatuh di dalam dosa. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah, bangkit. Sebab ada generasi yang harus kita tuai, ada generasi yang harus kita selamatkan. Ini aku, utuslah aku, sampai generasi ku diselamatkan. Buat kita, generasi Yeremia, bersiaplah, bangkitlah, tunaikan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan